Itu ternyata dia bukan seorang muslim, tapi penampilannya itu yang seperti itu. Dia seorang ulama Yahudi, itu namanya apa, Pak? Rabi. Ya, seorang rabi Yahudi dari Yordania. Dia seorang rabi Yahudi dari sudah 5 tahun dia melakukan penelitian. 5 tahun dia penelitian tentang Islam dan kaum muslimin. Kemudian ditanya oleh wartawan yang menulis itu gimana katanya hasil penelitiannya yang 5 tahun itu. Nah, kemudian salah satu kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya, umat Islam itu ketika mereka dihinakan, ya, ketika mereka dihinakan simbol-simbol keagamaan yang lain, mereka masih bisa toleran. Mereka masih bisa toleran. Tetapi ketika yang dihinakan oleh pihak manapun, yang dihinakan adalah tentang kesucian Nabi mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu maka umat Islam tidak lagi mentolerir. Gitu. Nah, ini jadi kan peristiwa itu bermula dari kasus seorang guru sejarah kalau tidak salah ya, di satu sekolah. Jadi dia menceritakan tentang sejarahnya. Nah, salah satunya kemudian dia memperlihatkan tentang kartun Nabi Muhammad yang dibuat oleh sebuah majalah Charlie Hebdo, ya. Nah, dari situ tiba-tiba ada seorang murid, di situ ada imigran muslim kan, dia merasa sangat tersinggung dengan perbuatannya itu. Nah, kemudian ketika itu juga dia bereaksi dan melakukan pembunuhan, kan gitu ceritanya itu. Nah, dari situ kan awal mulanya itu peristiwa itu. Nah, jadi jamaah sekalian, Al-Quran sendiri mengatakan ul aksaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta yakhruja ilaihim lakana khairan lahum, sekiranya mereka itu sabar hatta takhruja ilaihim, sehingga engkau keluar menjumpai mereka, lakana khairal lahum. Jadi kalau ayat ini asbabun nuzulnya ini berkaitan dengan peristiwa orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik, satu riwayat yaitu orang-orang Badui. Mereka ada perlu ingin berjumpa dengan Nabi, tapi mereka itu tidak melalui adab-adab protokoler, ya. Jadi teriak-teriak dari belakang kamar, itu teriak-teriak, memanggil-manggil Nabi. Nah, itu dianggap la yaqilun. Baik, termasuk adab kepada Nabi itu adalah adab di majelis ilmu. Jadi dulu para sahabat kalau hadir di majelis Rasul, nah maka mereka itu sangat memperhatikan. Nah, ini antara lain merujuk pada surah An-Nur ayat 62. Ketika Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu, jika mereka terbukti beserta Nabi, ala amrin jami'in, atas satu urusan bersama, lam yazhabu, mereka tidak pergi meninggalkan itu majlis, hatta yasta'dinu, sehingga mereka meminta izin kepada Nabi. Nah, kalau mereka sudah meminta izin, nah dikatakan dalam ayat selanjutnya, innal ladzina yasta'dinunaka, sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, ulaikal ladzi mereka itu adalah orang-orang yang yu'minuna billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Baidasta'danuka, kalau mereka meminta izin kepadamu, li ba'di sya'nihim, untuk sebahagian urusan mereka, ba'dan liman syi'ta minhum, maka izinkanlah kepada orang yang engkau kehendaki dari mereka. Nah, jadi ini pentingnya, termasuk adab majlis ilmu. Itu ada di surat An-Nur ayat 62.
Baik. Nah, inilah beberapa penegasan ya. Poin pertama bahwa berlaku adab kepada Nabi itu adalah sesuatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab kepada Nabi itu identik dengan apa? Adab kepada Nabi. Al-adab ma'an Nabi itu identik dengan mentaatinya. Imam Syafi'i bahkan dalam satu riwayat menjelaskan mahabbatun Nabi, mencintai Nabi ay ta'atuhu katanya. Jadi mentaatinya. Jadi sesederhana apapun seseorang yang ingin menunjukkan adab kepada Nabi, yaitu dia membuktikan diri dengan ketaatannya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing tentu saja ya. Itu sami, kalau dalam kitab suci Al-Qur'an sering kita mendapati kalimat sami'na wa ata'na ya. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Jadi mentaatinya ya, taat kepada Nabi. Dalam hubungan ini saya kira kita berusaha mentaatinya ya sekemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan urusan kita gitu. Jadi kita mampu mentaatinya baru sebatas dalam urusan ibadah misalnya, maka lakukanlah itu. Kita juga ingin berusaha mentaatinya dalam kaitan dengan ta'lim. Maka kita berusaha untuk disiplin dalam hal itu. Ini bagian dari mentaatinya. Ya, kemudian juga ketika kita ingin mentaatinya dalam urusan yang lebih luas, maka tentu kita lakukan sesuai dengan wilayah masing-masing. Bahkan saya kira ekspresi kaum muslimin dalam mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi itu masing-masing pihak itu punya cara yang berbeda-beda. Ya. Saudara-saudara kita di Muhammadiyah tentu saja mereka mengungkapkan cinta kepada Nabi yaitu dengan bermuhammadiyah, ya, yakni dengan melakukan ibadah dan amal-amal sosial, bagaimana kita menerapkan ajaran Islam, misalnya dalam kehidupan bermuamalah, ya, dalam bermuamalah, dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya, sehingga Islam memperoleh kemuliaan. Li'izzatil Islam wal muslimin. Ada satu pandangan yang sangat menarik. Ini patut diapresiasi dari Gus Baha. Gus Baha memberikan satu pandangan bahwa tidak setiap banyak orang yang diampuni Allah tidak selalu karena istighfar. Artinya istighfar itu bukan segala-galanya. Itu. Jadi mungkin saja banyak orang yang diampuni oleh Allah itu karena amal-amal soleh dalam kesehariannya. Kisah seorang sahabat yang diampuni oleh Allah karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. itu kan dalam hadis sahih. Kisah seorang muslim bagaimana dia diampuni oleh Allah itu justru ketika dia melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian ia turun ke sumur mengambilkan air dan memberikan minum kepada sang makhluk itu. Maka ia dikisahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak kisah-kisah yang lain yang diampuni. Artinya bahwa seseorang itu diampuni oleh Allah itu bukan dengan satu cara, tapi banyak cara Allah untuk mengampuni. Salah satunya adalah dengan beramal soleh, ya, dengan memperbanyak amal soleh. Bahkan boleh jadi dengan menyingkirkan duri. Maka Nabi ketika menjelaskan Islam, beliau menjelaskan dengan pandangan yang sangat luas, seluas wilayah kehidupan kita dan kemampuan kita masing-masing. Sampai Nabi mengatakan kan bahwa agama itu terdiri dari 60 sekian cabang. Dalam riwayat lain sampai 70 sekian cabang. Nah, itu. Cabang yang tertinggi adalah cabang La ilaha
illallah. Dan cabang yang paling sederhana apa? Imatatil ada anit tariq, menyingkirkan duri. Ya. Jadi saya sering menghibur para pejabat di tingkat yang paling yang paling dekat dengan rakyat, para RT. Saya bilang, jadikan ini sebagai ladang amal saleh. Ini niatkan, bukan hanya sebagai bagian dari perintah kemasyarakatan, kenegaraan, tapi kita niatkan ini sebagai bagian dari perintah agama. Itu bahkan tidak salah saya kira kalau kita niatkan. Ini juga bukti cinta kita, khidmat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi banyak, luas sekali, Pak, luas sekali. Oke. Nah, jadi seluas kehidupan kita. Karena itu orang Muhammadiyah mengungkapkan cinta Nabi itu dengan caranya sendiri. Saudara kita di Persatuan itu dengan caranya sendiri. Ya, kemudian saudara kita di Nahdlatul Ulama dengan caranya sendiri. Masing-masing ormas, masing-masing komunitas punya cara untuk mengungkapkan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian ada satu bahasa yang sama, salah satunya adalah bahasa yang sama, ekspresi kita cinta kepada Nabi, yaitu kita dengan membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau guru saya dulu memberikan satu arahan, itu bapak-bapak kalau mau berangkat ke masjid, katanya, itu selagi di perjalanan, itu jarak dari rumah ke masjid, itu bagus sekali kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat kita gitu. Jadi dari masjid ke rumah itu. Jadi sesuai dengan kondisi kita, perbanyak kita bersalawat. Itu tidak harus selalu kita ramaikan, tidak harus selalu kita seremonialkan, tidak gitu ya. Justru yang terpenting bagaimana kita melekatkan. Nah, inilah ekspresi. Baik, jamaah sekalian, yang kedua, jadi intinya yang kedua, adab kepada Nabi itu adalah kita berusaha mentaatinya. Ini sebagaimana dinyatakan di dalam kitab suci Al-Quran, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul, surat Muhammad ayat 33. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kemudian di surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi, yang menyalahi, ya, yang menyelisihi an amrihi, dari perintahnya. Sebab jika seseorang itu menyelisihi terhadap perintah Rasul, antusibahum fitnah, jangan sampai mereka ditimpa fitnah. Au yusibahum adabun alim, atau mereka ditimpa adab yang pedih. Nah, saya kira beda menyelisihi dengan kalau menyelisihi itu kita menentang, menyalahi, menyalahi. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan kalau orang mukmin itu pasti mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau orang yang menyelisihi bahasanya sami'na wa asoina. Nah, itu ya. Jadi lawan dari taat itu maksiat. Itu salah satu maksiat itu adalah menyelisih, menyalahi. Adapun kalau kita meyakini bahwa itu perintah Rasul, tapi kita belum bisa melaksanakan sepenuhnya, itu berbeda saya kira. Berbeda, ya. Itu kembali kepada kapasitas kita tadi.
Maka Allah Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran itu memberikan beberapa tahapan ketaatan itu. Ketaatan yang tertinggi itu ada di surat Ali Imran ayat 101 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Waduh, ini berat sekali, Pak. Itu ketaatan yang paling sempurna. Haqqa tuqatih. Ya, haqqa tuqatih. Kemudian sahabat pun itu banyak yang bukan mengeluh, tapi mereka ini murungkut gitu. Aduh ya Rasulullah, katanya kalau haqqa tuqatih itu yang yang ideal itu siapa orangnya gitu. Maka kemudian diturunkan kadarnya. Itu di surat At-Taghabun ayat 16. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, sekuat kemampuan kamu. Ini sekuat kemampuan. Itu sekuat kemampuan. Ya. Hanya beda sekali istitoah dengan ala kadarnya. Itu ala kodrina itu dari ala kodrina. Kalau ala kadarnya itu beda dengan istitoah. Kalau ala kadarnya mah asal itu daripada enggak gitu, Pak. Itu ala kadarnya namanya. Itu ala kadarnya. Ala kadarnya. Nah, itu yang kita hindari. Ala kadarnya, ala kodrina itu dari bahasa ini. Ala kadarnya, tapi dalam praktiknya ala kadarnya itu artinya apa? Artinya seseorang yang beramal itu ya daripada tidak begitu. Daripada tidak. Tapi kalau istitoah itu artinya dia memaksimalkan. Ada ikhtiar. Baik. Dalam hubungan ini pula maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu pantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul padamu fakhudhu, ambillah dia. Wa ma nahakum anhu, apa yang dilarang oleh Rasul padamu pantahu, maka hindarilah, jauhilah. Akhirnya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan begitu sempurnanya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketaatan kita kepada beliau itu tidak ada reserve, tidak ada batasan. Seolah-olah dengan kita mentaati Rasul itu sudah menjadi jaminan langsung ketaatan kepada Allah secara totalitas. Inilah makna dari ayat Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan olehmu wahai Nabi, jika kalian benar-benar tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Coba itu kalimat itu, Pak. Ikuti aku. Ikuti aku. Kalau bagi orang awam, mohon maaf, saya meminjam bahasa di daerah orang awam itu, kumaha atuh cenah nuturkeun ajaran Islam teh gitu. Kadang-kadang bagi orang awam di daerah itu, lah keur maneh mah tuturkeun we akang. Ya masa itu. Wah cenah jauh teuing kumaha cenah awam ya. Kadang orang di daerah begitu Pak berkata, lah keur maneh mah nu awam tong hese-hese geus we ayeuna mah tuturkeun we akang. Bayangkan Allah yang mengatakan itu untuk kita kepada Nabi. Fattabi'uni, katakan olehmu wahai Nabi, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nah, itu, ikuti. Nah, maka kemudian dalam istilah para ulama, bahasa mengikuti itu ada levelnya, Pak. Level yang paling rendah disebut namanya apa itu? Taklid. Itu yang paling rendah. Taklid itu mengikuti tanpa mengetahui hujah. Itu taklid. Nah, level yang kedua yaitu ittiba. Ittiba itu mengikuti tapi berusaha kita mengetahui hujahnya, alasannya. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa-dosamu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, annallaha ta'ala qad
hakamahu. Waduh, ini yang lebih berat, Pak. Ini yang ketiga itu paling berat. Jadi bukti adab kita kepada Nabi, ya. Ini mungkin kalau sekarang ini, apalagi sekarang ketika kehidupan sudah mengalami distorsi yang begitu luar biasa, ya. Tapi kalau dulu di zaman sahabat mungkin itu saya kira para sahabat lebih mudah karena menyaksikan langsung. Jadi salah satu adab kepada Nabi itu menurut yang ketiga yaitu apa? Allah itu telah mewajibkan Allaha qad hakkamahu. Jadi Nabi itu sekaligus ditunjuk oleh Allah sebagai hakim, sebagai pengambil keputusan suatu perkara, ya. Hakkamahu wa hakim, imaman, sebagai imam, wa hakiman, dan sekaligus sebagai hakim. Jadi maka dulu di zaman sahabat kalau ada urusan apapun itu urusan, mereka tidak membawanya ke yang lain, ya. Kalau sekarang mah kan kalau ada perselisihan dibawa ke mahkamah, ya. Ini nggak tahu nih nasib omnibus nih nanti ke Mahkamah Konstitusi. Itu. Jadi dulu itu di zaman Nabi itu dibawa langsung kepada, dan kalau Nabi sudah memutuskan maka semua pihak harus mengambil itu sebagai keputusan. Itu sampai Allah Ta'ala bersumpah, fala wa rabbika, maka demi Tuhan, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Allahu Akbar, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim, bima syajara bainahum, pada perkara yang terjadi di antara mereka, summa la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati harajan dalam diri mereka, tidak merasa sempit, mereka rela menerima itu dengan lega. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan penuh kepasrahan. Dalam hubungan ketaatan dan ketaatan secara totalitas inilah sesungguhnya firman Allah yang dimaksud, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha. Karena sesungguhnya dalam masalah keseharian, Pak, yang paling berat itu adalah berhubungan dengan masalah hukum. Itu karena itu di dalam kitab suci Al-Quran kalau kita baca sampai Allah mengancamkan dengan ayat khusus, dengan surat khusus, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun, dan seterusnya. Yang terakhir, yang keempat, poin yang keempat, annallaha ta'ala qad farada mahabbatu 'ala lisanihi. Allah Ta'ala sungguh telah mewajibkan kepada kita sebagai kaum untuk berusaha belajar mahabbatuhu, mencintainya, mencintai Nabi. Mencintai Nabi. Nah, ini didasarkan kepada sabda Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku berada dalam genggaman tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, hatta akuna ahabba ilai, sehingga aku benar-benar dia cintai, min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, dibandingkan dengan cintanya mereka kepada anaknya, kepada kedua orang tuanya, dan kepada manusia yang lainnya. Kalau dulu di zaman sahabat itu ada kisah seorang wanita yang punya dua orang pemuda, dua-duanya pergi ikut berperang, dan mereka diberitakan gugur di medan Uhud, ya, di padang Uhud itu. Nah, ketika para sahabat pulang, sang ibu itu ketika dapat kabar gugurnya dua anaknya, mereka tidak bergeming. Ia tidak bergeming, tapi yang ditanyakan itu adalah apa? Bagaimana kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
begitu besarnya cinta sang ibu itu kepada Nabi SAW. Sekali lagi, bagaimana cara kita, kalau menurut pendapat pribadi saya, ya, cara kita merefleksikan, mengekspresikan, mengaktualisasikan cinta kepada Nabi itu sangat luas. Tergantung pada kapasitas dunia kita, ya, dan garapan kita masing-masing. Kita bisa mengungkapkan cinta kepada Nabi, yaitu antara lain dengan kita cinta ilmu, antara lain itu dengan beribadah, dengan beramal soleh, dengan bersedekah dan sebagainya. Itu tergantung pada kapasitas masing-masing. Ya, misalkan dengan cinta, dengan hadir di majelis ilmu, cinta ilmu. Mengapa? Sebab Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Begitu kan? Beliau tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi Nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Begitu katanya. Artinya ketika kita cinta ilmu, ya, ketika kita berusaha menghidup-hidupkan majelis ilmu, insyaallah taala ini pun bagian dari mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu ada dalam curahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya. Demikian saya kira kajian kita pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya.